Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusta Yuda Anggara. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran logika matematika. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah kalian sudah memahami apa itu logika? Baik, penjelasan singkatnya adalah logika matematika merupakan aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya didasarkan pada logika alamiah, namun juga logika ilmiah. Nah, logika ilmiah ini bisa kamu pelajari lewat materi logika matematika yang akan kakak jelaskan. Baik, pada video kali ini yang akan kakak bahas adalah yang pertama pernyataan, yang kedua negasi atau ingkaran, yang ketiga pernyataan majemuk. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan ini ada dua. Yang pertama adalah pernyataan kalimat tertutup. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus dua-duanya. Pernyataan juga disebut dengan kalimat tertutup. Sebagai contoh, 10 adalah bilangan genap. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya, berapa usiamu sekarang? Ini merupakan bukan pernyataan, karena ini ditandai dengan simbol kalimat tanya. Selanjutnya, Malang adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Pernyataan ini bernilai salah. Karena faktanya, ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Yang kedua, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-ubah atau variabel-variabel. Sebagai contoh, A terkenal sebagai kota pahlawan. Kalimat terbuka tersebut dapat menjadi kalimat yang benar apabila A dalam pernyataan tadi diganti dengan kota Surabaya. Contoh selanjutnya adalah 2x plus 1y sama dengan 9. X merupakan bilangan bulat. Kalimat terbuka 2x plus 1 sama dengan 9 dapat menjadi pernyataan yang benar apabila x pada soal atau pada pernyataan tadi diganti dengan 5. Baik, selanjutnya adalah materi ingkaran. Ingkaran juga disebut dengan negasi atau penyangkalan atau peniadaan yang disimbolkan dengan simbol tersebut ada pada video. Ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proporsi semula. Jika P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Seperti yang ada pada tabel kebenaran tersebut. Contoh yang pertama, P4 adalah bilangan genap, sehingga ingkaran dari P adalah 4 bukan bilangan genap. Contoh selanjutnya, Edi sedang belajar matematika. Ingkarannya adalah Edi tidak sedang belajar matematika. Baik, selanjutnya materi terakhir, pernyataan majemuk. Pada pernyataan majemuk ini ada beberapa hal yang akan kakak jelaskan. Yang pertama konjungsi, yang kedua disjungsi, ketiga implikasi, dan yang terakhir keempat adalah biimplikasi. Konjungsi disimbolkan dengan huruf V terbalik. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk P konjungsi Q dibaca P dan Q. Kita lihat pada tabel, di sini disimpulkan bahwa konjungsi bernilai benar apabila kedua
pernyataan bernilai salah dan akan bernilai salah apabila salah satu ataupun keduanya memiliki nilai salah. Maka P konjungsi Q memiliki nilai salah. Kata-kata yang membentuk konjungsi selain kata hubung dan adalah meskipun, tetapi, sedangkan, padahal, sambil, yang, juga, walaupun. Sebagai contoh soal, carilah nilai kebenaran konjungsi P dan Q untuk pernyataan di bawah ini. Contoh yang A, P 10 tambah 5 sama dengan 15. Q 5 adalah bilangan prima. Di sini nilai P bernilai benar, nilai Q juga bernilai benar. Maka P konjungsi Q adalah bernilai benar. Dan contoh yang B adalah Kuala Lumpur berada di Malaysia, Bandung berada di Malaysia. Pada pernyataan P bernilai benar. Dan untuk pernyataan yang Q bernilai salah. Maka P konjungsi Q bernilai salah, karena salah satu dari pernyataan tersebut bernilai salah. Materi selanjutnya yaitu disjungsi, disimbolkan dengan simbol V. Jika pernyataan P dan Q dihubungkan dengan kata hubung atau, maka pernyataan P atau Q disebut dengan disjungsi. Sehingga di sini disjungsi memiliki kata hubung atau. Dilihat pada tabel. Di sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Yang kedua, disjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Di sini berarti apabila salah satu pernyataan P ataupun Q bernilai salah, maka nilainya bernilai benar karena salah satunya bernilai benar. Dan ini berarti untuk menjadikan nilai disjungsi salah, maka mengharuskan kedua pernyataan bernilai salah. Apabila salah satu bernilai benar, maka dia hasilnya benar, walaupun terdapat salah satu bernilai salah. Contoh soal, tentukan pernyataan P disjungsi Q untuk pernyataan berikut. P. Jakarta ibu kota Indonesia. Q. Surabaya berada di Jawa Tengah. Maka jawabannya adalah untuk pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Maka P disjungsi Q bernilai benar. Mengapa demikian? Karena salah satu dari pernyataan tersebut bernilai benar, sehingga pernyataan tersebut, soal dari P disjungsi Q bernilai benar. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi disimbolkan dengan simbol tanda panah. Kedua pernyataan P dan Q memiliki kata hubung jika P maka Q. Kita lihat pada tabel ya. Pada tabel tersebut kita simpulkan bahwa jika P bernilai benar, implikasi P maka Q selalu bernilai benar untuk setiap X yang disubstitusikan pada P. Jika Q bernilai salah, implikasi P maka Q bernilai benar. Jika P bernilai salah jika P bernilai benar. Contoh, tentukan nilai kebenaran P. Implikasi pada sebuah pernyataan berikut. P. Denpasar ada di Pulau Bali. Q. 4 pangkat 2 sama dengan 15. Jawab.
Pada pernyataan P bernilai benar, sedangkan pada Q bernilai salah. P implikasi Q, jika Denpasar ada di Pulau Bali, maka 4/2 sama dengan 15. Pada pernyataan ini, maka nilainya adalah salah. Karena P merujuk pada Q. Sehingga di sini Q bernilai salah, maka hasilnya salah. Selanjutnya adalah materi biimplikasi. Simbolnya seperti itu. Biimplikasi ini juga merupakan implikasi dui arah, karena merupakan gabungan implikasi bolak-balik. Kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Kita lihat pada tabel ya. Pada tabel, apabila kedua pernyataan bernilai salah ataupun keduanya bernilai benar, maka nilainya adalah benar. Dan apabila salah satu dari pernyataan P ataupun Q bernilai salah, maka nilainya akan salah. Contoh soal. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jika dan hanya jika Gunung Semeru berada di Pulau Jawa. Jawab. Dari pernyataan tersebut, pernyataan P dan Q keduanya merupakan pernyataan yang bernilai benar. Maka biimplikasi dari P dan Q adalah bernilai benar karena keduanya memiliki nilai yang sama. Baik, cukup sekian penjelasan dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.